daging kita, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, berontak adanya, saudara. Pasti berontak. Tetapi puji Tuhanlah, tidak apa-apalah ketika itu mungkin ayat selalu disampaikan ketika kita menghadapi masalah, ketika saudara dalam duka cita, saudaraku. Memang firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, saudara. Tetapi itu tidak kembali sia-sia dengan hanya mereka yang menangkap, meresponi, saudara. Tapi bagi orang yang tidak mau menangkap dan respon itu, saudara, itu tidak pernah mempengaruhi. Malah dia, saya katakan seperti katakan tadi, dia kecewa, dia geram dengan kita, saudara. Bahkan mungkin dia dendam dengan kita, saudara. Maka kita berjaga-jaga, saudaraku, dalam bersyukur ini. Kalau dalam kita artikan dalam kata bersyukur ini, saudaraku, ada dua bagian. Yang pertama itu, saudaraku, bersyukur dengan kata-kata. Yang kedua, bersyukur dengan korban. Tapi saya mau sampaikan dulu bagian yang pertama. Kita bersyukur lewat kata-kata kita. Saya perhatikan, saudaraku, firman Tuhan, bagaimanakah bersyukur yang berkenan kepada Tuhan. Memang di dalam dunia ini, saudaraku, yang kita hadapi sekarang ini, memang apapun memang kita selalu berkata, bersyukur, terima kasih. Tapi saudaraku, ada langkah-langkah, saudaraku, yang perlu kita perhatikan, bagaimanakah syukur yang perlu kita harus jaga ini. Supaya rasa syukur kita itu, saudaraku, tidak sekedar hanya terkeluar dari bibir kita, saudaraku, tetapi ya tidak berkuasa dalam hidup kita. Kan begitu ya? Memang kita gampang keluar mengatakan bersyukur, tapi tidak berkuasa, saudaraku, untuk menguasai hidup kita. Maka kita perlu memperhatikan firman. Firman Tuhan itu yang perlu, saudaraku, bagaimana ucapan syukur yang berkenan dan yang berkuasa dalam kehidupan kita, saudara. Kita baca, saudara. Kolose 3 ayat yang ke-15. Demikian Kolose 3 ayat yang ke-15. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Iya. Jadi berjaga-jaga yang berkenan itu, saudaraku, digambarkan ada damai sejahtera yang memerintah di hati dan pikiran kita. Maka saya katakan tadi, kalaupun kita berkata bersyukur, tapi tidak punya otoritas untuk menguasai, memerintah hati kita, tidak berkhasiat ucapan syukur kita itu, saudara. Iya, saudara. Tidak berkhasiat, saudara. Maka saya katakan tadi, apalah salahnya kita katakan syukur, ya, gak ada salahnya. Tapi rasa syukur itu, saudaraku, tidak bisa memerintah dalam hidup kita, saudaraku, maka tidak ada kuasanya. Maka rasa syukur itu, saudaraku, hanya, saudaraku, ya terbang begitu saja. Tapi kalau sempat, saudaraku, rasa syukur itu memerintah di dalam hati kita, saudaraku, maka kita bisa, saudaraku, rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Ya. Maka saya katakan tidak hanya sekedar ucapan syukur, saudara. Rasa syukur itu, saudaraku, digambarkan tadi. Bagaimana rasa syukur yang perlu kita jaga itu, ada firman Tuhan yang selalu memerintah di dalam hati dan pikiran kita ini. Selama, saudaraku, saya katakan kita tidak ada diperintah oleh damai sejahtera. Kalaupun kita berkata bersyukur kepada Tuhan, maka itu, saudaraku,
tidak memiliki kuasa untuk membangun rohani kita.